Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada hari ini kami akan memperagakan kami kelompok 2, yaitu Ado Sadoi, Lindawati, Adi Ongkos, Yuni, kemudian Popi, dan Bu Endang akan memperagakan TAK dengan topik halusinasi. Kemudian subtopiknya adalah TAK sesi 1, yaitu mengenal halusinasi. Untuk persiapan TAK, untuk kriteria pesertanya kami bagi menjadi untuk kriteria pesertanya itu yaitu pasien yang mengalami halusinasi, pasien yang sudah terkontrol, kemudian pasien yang dapat diajak kerjasama, dan juga pasien yang dapat mengidentifikasi halusinasinya. Ada nama-nama pasien yang mengikuti TAK, yaitu Endang dan Opi. Kemudian tujuan TAK ini adalah agar pasien mampu mengenal halusinasinya. Mahasiswa membagi tugas dalam TAK ini, di mana di sini kita membaginya menjadi leadernya adalah Ado Sadoi, co-leadernya Adi Ongkos, fasilitatornya ada Sri Wayuni, kemudian observernya saya sendiri, Lindawati. Untuk setting tempat, kami mengadakannya di ruang pasien. Adapun tahap pelaksanaannya nanti adalah salam terapeutik, tahapannya ada tahap kerja, kemudian selanjutnya fase terminasi. Untuk memulai TAK ini, kami persilakan kepada leader untuk memimpin TAK ini. Silakan kepada Ado Sadoi untuk memimpin TAK ini. Oke, baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore Bapak dan Ibu semuanya. Perkenalkan, nama saya Ado Sadoi. Ya, saya biasa dipanggil yaitu Ade Ado, ya. Nah, kebetulan saya mahasiswa S1 Stikes Dr. Sismadi yang akan memimpin jalannya TAK sampai dengan selesai. Dan tak lupa juga rekan di samping saya, saya yaitu sebelah kiri, yaitu Suster Sriuni. Ya. Kemudian yang selanjutnya yaitu Suster Endang. Dan di sebelah sana yang jauh sekali yaitu Bu Lindawati. Oke, bagaimana perasaan Bapak dan Ibu pagi ini? Ya, pagi ini gimana perasaan Bapak dan Ibu nih tentang halusinasinya untuk pasien? Ya begitu deh Pak. Kenapa Ibu? Ya masih gini-gini aja, masih suka dengar Pak. Dengar suara apa Bu? Kayak ada yang manggil-manggil gitu buat ngambil ke bayi tetangga. Terus saya ketakutan terus. Ibu kenal dengan suara yang dipanggil itu Bu? Nggak tahu Pak, tahu ada yang manggil aja. Mungkin Ibu suara Ibu misalkan disuruh menghampiri atau Ibu mau dikasih uang atau apa, mungkin Ibu ada halusinasinya itu semacam itu Bu. Iya Bu ya. Terus selain itu apa lagi Bu? Jangan nangis Bu, Ibu jangan nangis. Ibu jangan nangis Bu, Ibu jangan nangis. Ya. Saya kan sedih Pak, takut jadinya. Dan wajahnya seram gitu Bu. Jangan nangis Bu, santai aja Bu, santai aja. Nanti saya bantu Bu. Hayati Pak, itu Hayati. Ya. Hayati. Ya, silahkan Ibu Endang. Silakan sampai nangis sepuas-puasnya. Nanti lagi Pak ya, saya masih takut. Masih takut Bu ya? Ya.
Keluhan itu selain itu ada lagi, Bu? Saya itu aja Pak, dulunya sebenarnya lebih banyak, tapi udah berkurang sih. Ya. Oke gitu ya, Bu ya. Baik. Ya. Lanjut. Ya, pagi sore ini kita akan melakukan yaitu kegiatan TAK, tujuannya agar Bapak Ibu semua dapat yaitu mengenal yang namanya halusinasi ya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu peraturan kegiatan hari ini. Ya, pertama itu apabila Bapak Ibu ingin meninggalkan kelompok, Bapak Ibu harus memberi tahu saya dulu ya. Jangan ngeloyor terus Bu ya, harus kasih tahu saya dulu. Nah, kemudian lamanya kegiatan ini atau TAK ini ya, terapi aktivasi kelompok itu adalah 45 menit. Ya. Kemudian yang ketiganya Bapak Ibu harus mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir. Ya. Harus mengikuti biar Ibu paham tentang kegiatan ini, ya. Oke. Untuk selanjutnya ya, untuk menyemangati TAK ini, mari kita meriahkan dengan yel-yel yang akan dipandu oleh CO Leader. Silakan. Ya, baik, untuk biar TAK ini lebih semangat, kita menyanyikan yel-yel. Ayo, semangat, sehat selalu, sehat. Yuk. Terima kasih. Agar sehat, yes. Ya. Bu Endang sebagai pasiennya jangan melamun aja nih, semangat ya. Oke. Diulang lagi, tetap semangat agar sehat. Tetap semangat, sehat selalu, sehat. Oke ya. Baik Bapak dan Ibu ya. Kegiatan ini kita ini yaitu untuk mengenal yaitu yang namanya halusinasi oleh Bapak dan Ibu. Lalu nanti coba Bapak dan Ibu ceritakan tentang isinya, waktunya terjadi, kemudian situasinya terjadinya, dan perasaan Ibu gimana ya ketika Ibu mendengarkan suara tersebut. Ya, baiklah, sekarang kita mulai dari sebelah kanan ya untuk bercerita dari dan berurutan searah jarum jam. Karena Bapak dan Ibu yang paling kanan silahkan pertama yang menceritakan. Nah, silahkan Bapak dan Ibu boleh menceritakan diri dulu ya. Bapak mendengarkan suara apa, kemudian isi suaranya itu semacam apa ya. Nah, kemudian waktunya kapan terjadi? Berapa kali Ibu mendengarkan halusinasi itu? Kemudian Bapak dan Ibu sedang apa? Ya, pada saat mendengarkan yaitu suara halusinasi itu. Lalu bagaimana perasaan Bapak ya? Silahkan ceritakan ya untuk ini ya, untuk Bu Endang ya sebagai pasiennya ya. Silakan Bu. Saya Ado ya. Oh, Ibu kerja Ya Pak. ya, Ibu kerja di rumah sakit ya. Maaf, gangguan bentar. Oh, saya sering dengar suara-suara manggil-manggil. Sehari itu bisa 1-2 kali, Pak. Itu manggil-manggil saya suruh ngambil bayi tetangga. Saya kan takut ya, Pak. Tapi suara itu terus aja ngomong. Sampai saya kesel. Saya rasa pengen ngambil pisau. Suara itu diam. Itu, Pak. Apakah Jadi saya rasanya takut. silakan lanjut Bu. Gimana ya, Pak? Suaranya hilang. Ya Bu ya. Ibu jangan menangis Bu, jangan menangis Bu. Ya sedih lah, Pak. Masa nggak nangis? Gitu ya. Nah, jadi banyak itu Bu ya, halusinasi yang dirasakan sama Ibu Bu ya. Iya. Ibu pernah mengalami halusinasi enggak? Suara klakson mobil, kedengaran suara kapal. Dengar nggak Bu?
Gimana dengerin? Enggak, kadang-kadang dulu sih Pak, tapi belakangan juga enggak. Cuma dengar suara-suara aja. Suara manggil-manggil. Ya ya Bu ya. Mm-mm. Itu Bu, nanti coba Ibu ceritakan kembali mungkin apa yang Ibu rasakan. Ya nanti mungkin saya bisa bantu Bu. Selain cerita Ibu yang tadi. Ayo Mbak Endang bisa menceritakan halusinasinya yang Ibu rasakan selama ini apa? Suara itu tiba-tiba datang nih pagi-pagi sama menjelang malam datang. Dia itu manggil-manggil saya. Saya suruh ngambil tetangga. Nggak tahu disuruh ngapain. Suara itu terus kalau saya nggak di rumah, dia terus manggil-manggil saya. Sampai akhirnya saya ke dapur ngambil pisau. Suara itu diam. Setelah saya ngambil pisau, kadang-kadang suara itu berhenti. Saya akhirnya sampai ketakutan sendiri, sampai tangan saya itu bergetar. Gitu, Bu Linda, Pak Ado. Ya Bu ya. Sedih sekali Bu ya. Nanti Ibu saya bantu Bu ya. Bantu mudah-mudahan dengan ada TAK ini bisa untuk ya membantu nanti perasaan halusinasi itu tadi semacam itu Bu ya. Nah, oke. Bagus Bapak, bagus Bu Popi ya telah menceritakan halusinasi yang Ibu rasakan ya. Nah, sekarang mari kita melanjutkan ke giliran berikutnya yaitu secara pergantian tentang halusinasi. Bapak Ibu sangat hebat sekali ya. Bapak Ibu di sini sangat hebat sekali sudah dapat menceritakan yaitu tentang halusinasi yang dialami ya. Mari kita bertepuk tangan semuanya ya. Kita bertepuk tangan. Ibu telah menikmati ya dengan TAK ini yaitu terapi aktivasi kelompok ya. Bagaimana perasaan Bapak dan Ibu setelah mengikuti TAK hari ini? Coba Bapak Ibu sebutkan kembali suara apa yang tadi kita dengarkan ya. Tadi Ibu sudah ceritakan, bagus sekali Bapak Ibu. Nah, saya berharap Ibu ya yang telah ada di sini berlatih kemampuan untuk mengabaikan suara-suara yang tidak jelas ya Bu ya. Kalau ada suara kapal, itu bukan suara kapal, itu hayalan Ibu ya. Ada suara trompet itu hayalan Ibu ya. Sebetulnya itu di dalam kamar itu nggak ada suara trompet gitu ya. Nah, yang bermunculan dan Ibu apabila ada kejadian semacam itu, Ibu bisa melaporkan ya, melaporkan isi tersebut ya, waktu, situasi dan perasaan yaitu kepada perawat Bu ya, apabila Ibu mendengarkan suara itu kembali. Nah, kemudian TAK tersebut adalah untuk mengenal ya yang namanya halusinasi. Setelah selesai, namun masih ada TAK untuk mengajarkan yaitu Ibu dan Bapak yang ada di sini mengenal cara mengontrol halusinasi. Ya, Bapak dan Ibu dengan mengabaikan. Jadi kalau ada halusinasi yang nggak jelas-jelas abaikan Bu, bahwa itu memang tidak ada. Pak Ado, Bu Popi belum menceritakan tentang halusinasinya Bu Popi. Oh, Bu Popi. Ya gimana Bu Popi? Coba ya. Ayo Mbak Popi, sekarang giliran Mbak untuk bercerita. Gimana perasaannya hari ini? Bisa diceritakan kepada kita semua? Iya, saya waktu itu dengar suara anak kecil nangis, nangisnya sampai terseduh-seduh gitu. Sampai saya cari-cari ke dalam rumah, sampai ke jalanan, lihat-lihat, dengar nyari-nyari suaranya. Sambil saya panggil, "Cantik, Cantik, kamu di mana?" Suaranya suara anak kecil gitu kan. Pas saya nyari sampai ke jalanan, saya dipanggil sama kakak saya, "Ngapain kamu, Dek? Di jalanan, nanti ketabrak," katanya. Saya bilang lah, "Saya orang lagi nyari suara anak kecil, tadi dia nangis," katanya.
Kata kakak saya nggak ada suaranya. Gitu, Pak. Makanya saya dibawa ke sini jadinya. Ya, Bu, ya. Tadi Bu Endang ya sudah merasakan ya perbaikan daripada halusinasi ini, ada perbaikan dengan adanya TAK tersebut kan. Nah, kemudian Bu Endang gimana? Sudah merasakan nyaman Bu Endang ya? Ya, udah mendingan, udah bercerita, Pak. Oh, begitu ya. Bisa buka kopi dong, Pak. Pandang lagi. Pasien-pasien ini ya kerja rumah sakit semua ya pasien saya ya. Seharusnya saya yang jadi pasien ya, tapi nggak apa-apa ya. Mungkin Ibu halusinasi gitu Bu ya. Gitu. Coba Bu Popi, alhamdulillah sudah beres Bu Popi, sudah nyaman ya. Ya Bu Popi suaranya di mute ya. Iya, Pak. Ya sudah nyaman Bu Popi ya. Iya, Pak. Nah, sudah merasa nyaman setelah mendengar bimbingan dari kami ya, dari namanya Ado Sadroi ya. Mudah-mudahan Ibu akan lebih baik lagi gitu Bu ya. Iya, Pak. Oke. Mudah-mudahan. Oke ya. Alhamdulillah tadi TAK tersebut akan dilanjutkan oleh teman kita yaitu Bu Lindawati sebagai observer ya. Kegiatan tersebut akan dilanjutkan besok pukul 08.30 yaitu selama 30 menit. Dan di tempat dilakukan di tempat ini juga dan Bapak dan Ibu semuanya setuju kan Bu ya? Nanti kita lanjutkan kembali Bu ya dengan acara TAK ini untuk proses penyembuhan lebih lanjut lagi. Baiklah, observer yang akan menyampaikan kesimpulan daripada TAK hari ini. Waktu dan tempat saya persilakan kepada observernya. Kepada observer, silakan. Silakan Belinda. Pada hari ini saya akan menyimpulkan hasil kegiatan TAK kita pada hari ini. Yang pertama yaitu leader sudah menyampaikan sudah memimpin jalannya acara TAK dengan baik, yang dibantu juga oleh leader yang telah juga berperan aktif untuk memotivasi pasien sehingga bersemangat TAK lebih menarik. Kemudian masing-masing fasilitator juga sudah mendampingi peserta dan memotivasi peserta dengan baik. Nah, untuk masing-masing peserta juga sudah menceritakan tentang halusinasinya dengan baik dan mereka sudah menceritakan saat waktu-waktu yang datangnya halusinasi. Kemudian peserta juga sudah bisa mengenal halusinasinya, saat kapan datangnya, kemudian durasinya berapa lama, dan sudah mengenal halusinasinya. Demikian saja kesimpulan hasil kegiatan TAK hari ini. Terima kasih, kembalikan ke leader. Ya, alhamdulillah ya para Ibu, maksudnya Bu Endang dan Bu Popi, setelah kita melakukan ya kesimpulan TAK ini, kita hari ini marilah kita dengan mengucapkan yaitu alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan dengan terapi aktivasi yaitu kelompok, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Sebelum acara ini diakhiri, kami mengucapkan yaitu wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus dulu untuk kelompoknya Pak Ado dan kawan-kawan. Alhamdulillah. Terima kasih ya kelompok Pak Ado dan kawan-kawan sudah hadir ya. Oke, tadi sudah ya menurut saya sudah bagus ya, mau role play pertama ya. Kemudian walaupun Zoom ya, berusaha untuk masuk sebagai perannya masing-masing ya. Jadi dari leader, kemudian co-leader,
Leadernya Pak Adi Ingkos ya, di sini nggak bisa coel-coelan ya karena di Zoom ya. Kalau berdiri berdua bisa saling coel-coel gitu ya. Ya Bu, benar. Artinya mengingatkan satu sama lain. Kemudian peran untuk pasien jiwanya juga udah lumayan ini kayaknya udah mirip ya, dan observer ya. Ya. Nah, jadi kalau untuk peran-perannya sini sudah, tetapi memang kalau karena Zoom ya, jadi kita peran antara leader dan co-leader nggak bisa bersamaan ya karena terpisah. Kemudian ya nanti kalau Bapak Ibu pada saat nanti di jiwa kan lebih banyak TAK ya dibandingkan mungkin praktek-praktek namanya selain SP ya untuk. Nah kalau dikritisi dari satu masing-masing kegiatan ya atau perannya, yang pertama peran co-leader sebetulnya sudah baik ya Pak Ado. Tadi Pak Ado sudah hampir lupa ya, harusnya penjelasan atau tata tertib TAK itu di awal sebelum kita masuk SP ya. Iya Bu ya. Tadi kan Pak Ado udah memperkenalkan nama saya siapa, kemudian saya sebagai leader atau yang memimpin udah benar. Nah, sebelum masuk ke SP, tata tertib itu disampaikan ya tadi ya, bahwa pasien atau bahwa Bapak Ibu ini yang hadir adalah yang mengikuti TAK yang harus diikuti sampai selesai. Bila ada minum atau apa, itu bisa ajukan tangan, nanti akan diantar oleh perawat-perawat yang ada di samping Bapak Ibu misalnya gitu ya. Nah itu di awal ya. Kemudian bila nanti ada kan boleh angkat tangan dan seterusnya. Dan baru masuk ke SP ya. SP pastinya udah tahu lah ke Bapak Ibu. Nah untuk Hardik ini, untuk halusinasi ini kan sesi 1 ya, mengenal halusinasi. Tadi sudah diperkenalkan oleh Pak Ado ya, sudah ditanya masing-masing, tanya mulai dari yang pertama nanti mungkin tadi Pak Ado menanyakan apa yang dirasakan ya. Kalau nanti dia sudah menyampaikan bahwa tadi saya dengar suara anak kecil, saya dengar suara apa misalnya, atau saya melihat apa. Nah, nanti Pak Ado diinikan lagi, digali lagi. Misalkan apa tadi yang dilihat, sudah betul tadi ya yang didengar tadi suara anak kecil. Dan isinya apa? Jadi apa yang dilihat atau apa yang didengar itu isinya apa? Jadi kita tahu kalau misalnya isinya itu membuat dia takut ya, membuat dia atau menyuruh sesuatu ya untuk dilakukan oleh pasien, nah itu kita bisa lihat kalau suara itu harus kita betul-betul jadikan fokus kita bahwa kalau misalkan suara itu sudah mau melukai diri atau orang lain, nah itu harus kita segera atasi ya. Jadi kalau cuma tadi suara misalkan menangis, mengganggu itu mungkin istilahnya urutan keberapa. Nah itu kenapa kita harus tahu isi suara itu, karena isi suara itu bisa mengarah pada resiko dia melakukan apa yang disuruh oleh suara tersebut, dan itu juga menentukan bahwa dia sudah masuk pada halusinasi tahap berapa gitu ya. Nah kalau dia mungkin kalau tahap 2 dia mungkin masih tenang mendengarnya ya, masih belum ada rasa takut, belum ada rasa cemas. Tapi kalau yang sudah membuat dia cemas atau membuat dia takut, bahkan dia panik dan akhirnya dia mungkin melakukan apa yang disuruh, itu sudah tahap 4 ya. Jadi 3, 4 ini udah betul-betul harus kita atasi. Nah kemudian kedua, dia berapa lama mendengar suara itu ya, ataupun waktunya berapa kali, sehari berapa kali. Ya, kalau dia sudah semakin sering, nah itu yang perlu kita juga perhatikan. Kalau cuma sekali, kita tahu bagaimana cara. Kalau dia bisa 2 atau 3 atau 4 kali, nah ini itu sangat mengganggu. Makanya itu yang harus menjadi perhatian kita ya. Kemudian tadi isi, kemudian waktu ya, kemudian kapan, misalkan 4 kali pagi, siang, malam. Nah itu juga jadi perhatian kita, berarti kita harus observasi pasien paling tidak selama 3 atau 4 kali atau 2 kali itu kita harus observasi apa yang dilakukan pasien saat mendengar suara itu. Walaupun sudah diajarkan, apakah dia melakukan apa yang
diajarkan oleh perawat-perawat atau dia malah tidak melakukan apa-apa. Nah, itu yang perlu kita cermati. Kemudian saat dia mendengar suara itu, apa sih yang dirasakan dia? Jadi kalau alhamdulillah dia senang ya, dia biasa-biasa aja, belum mencekam, belum menakutkan. Ya, atau ya fase 4 dan seterusnya. Nah, itu mungkin akan membuat dia menjadi takut ya, kemudian dia sudah masuk ke sudah apa namanya kejar-kejar oleh panik, dia bisa melakukan apa. Nah, ini yang kemudian apa yang dilakukan itu ditanya juga Pak Ado ya, jadi jangan ditanya halusinasi aja, tapi dilihat di pengkajian di kolom pengkajian itu, yaitu apa namanya bagian poin yang gangguan orientasi realita halusinasi. Nah, itu poinnya sampai apa yang dilakukan. Kalau dia mendengar tadi suara-suara tadi, apakah dia hanya mengabaikan, apakah dia mengikuti, atau apakah dia mungkin menghalaunya dengan tidur atau aktivitas. Nah, berarti kalau memang dia sudah seperti itu, berarti dia bagus, berarti dia sudah mulai menghalau suara itu atau mengabaikan. Tapi ada juga yang saya ikuti. Nah, itu yang paling penting. Jadi 5 poin tadi itu yang perlu kita kaji pada saat pasien mendengar atau melihat. Kemudian setelah itu baru kita ajarkan misalnya teknik. Jadi itu yang penting, pertanyaan 5 itu yang harus yang harus kita tanyakan sama pasien. Karena apa? Yang tahu tuh hanya pasien gitu ya. Mungkin kalau kita hanya melihat aja dia tertegun, kemudian komat kamit ya, mungkin dia berbicara dengan suara itu, atau dia seperti melihat sesuatu dan reaksinya ataupun ekspresi wajahnya takut. Nah, tapi istinya itu apa yang dia rasakan kita harus tanya. Nah, itu yang paling penting. Karena apa? Kalau kita nggak tanya, kita nggak kaji itu, kita nggak tahu nih sejauh mana kuatnya halusinasi itu. Karena pasien-pasien halusinasi ini kan, kalau tadi ya saya bilang kalau udah tahap 3-4 itu dia biasanya sudah melakukan satu tindakan yang kadang-kadang kita nggak ketahui. Karena dia mungkin tidak mau menceritakan itu, dan bahkan mungkin kita terlewat waktu saat observasi, kita nggak mengamati dengan baik. Ya, jadi kalau saya dulu kalau menangani pasien halusinasi ya, halusinasinya yang udah cukup berat ya, bisa kita observasi terus. Dia tidur, oke, aman. Dia kemana saya amati terus. Karena apa? Ada yang halusinasinya itu benar-benar sering. Nah, ini yang sangat mengganggu dia. Dia mau makan, dia mau ngapa-ngapain, nggak bisa, terganggu. Dan akhirnya dia nanti kesal. Nah, itu yang akan membuat perilaku yang tidak diinginkan muncul. Itu. Nah, untuk halusinasi, kemarin saya sudah diskusi sama tim. Jadi kita nggak lagi pakai menghardik ya Bapak Ibu. Karena menghardik itu katanya bahasa halusnya itu kita buat menjadi mengabaikan. Jadi kalau ada suara-suara itu Bapak Ibu abaikan. Abaikan itu kita kayak cuekin ya. Kita tinggal pergi, kita melakukan sesuatu ya, kita bercakap-cakap atau apapun. Jadi namanya bukan menghardik ya, mengabaikan. Kalau mengabaikan misalnya kalau cara pertama mengabaikan itu misalkan ada suara, udah kita tinggalkan, nggak perlu dengar, nggak perlu dilihat. Jadi seperti itu ya, atau yang halusinasi untuk sensori ya nggak perlu dirasakan itu. Gitu. Jadi itu yang pertama diperbaiki. Dan yang kedua itu memang harus obat. Jadi untuk pertemuan berikutnya itu halusinasi setelah yang pertama yaitu kita abaikan, itu yang kedua adalah obat dan selanjutnya. Karena apa? Karena ternyata halusinasi mungkin setelah penelitian dan akhirnya kemarin obat itu nomor 2. Jadi setelah diabaikan, obat itu ternyata sangat berguna ya untuk pasien-pasien halusinasi supaya halusinasi itu ditekan ataupun dikurangi. Nanya udah selesai. Dengan tim praktek ya, kemarin kan ada mahasiswa D3 praktek ya, dan kemarin akhirnya kita dijelaskan kembali untuk penemuan baru hasil dari penelitian yang dilakukan ya, oleh tim Bu Erni maaf putus-putus. Oke. Di dalam mobil sih Bu ya. Di dalam... Ya, ini sinyalnya ya. Putus-putus, iya Bu. Intinya tadi ya, hardik itu kita ganti jadi
mengabaikan ya. Mengabaikan. Mengabaikan ya. Kemudian obat-obatan nomor 2 ya. Dan untuk yang lainnya itu sama masih ya, aktivitas, kemudian minta komunikasi ya, diajak berbicara ataupun diajak bercakap-cakap. Itu hampir sama dengan yang dulu. Kemudian nanti mungkin ada tambahan lagi di SP-nya, mungkin ada perbaikannya di SP ya. Jadi mungkin nanti kalau sudah praktek nanti akan dijelaskan tentang LP dan SP. Saya sih nggak terlalu ini Bu, cuma perbaikan ini aja sih kayaknya, kayak kita bahasa gitu ya. Kalau untuk SP-nya sama seperti dulu, hanya bahasanya aja mungkin yang diperbaiki untuk sekarang. Mungkin itu saja, kelompok PADO sudah bagus, nanti ditingkatkan lagi tadi untuk mengkaji halusinasinya ya, harus sesuai dengan format pengkajian yang pernah diajarkan waktu di D3. Karena kalau di S1 nih saya belum kasih formatnya, tapi intinya formatnya sama ya, nanti saya share format terbaru ataupun isinya sama, tapi format ini format yang di-share oleh Rumah Sakit Jiwa Grogol. Terakhir kemarin kita adakan praktek untuk D3 dan S1 ya. Mungkin itu saja Bu Linda. Untuk kelompok yang lainnya Bu Susi siap kapan nih? Sabtu saya nggak bisa, Bu. Malam? Kalau mau malam jam habis Isya kali ya? Bisa. Ya, Kalau sepakat habis aja. Isya bisa. Boleh sepakat sama teman-temannya, sepakat ya. Iya. Coba disepakati. Habis Isya. Habis Isya siap. Bisa aja, bisa. Insya Allah. Iya, habis Isya aja ya Bu Susi. Iya. Bu Ya. Susi, saya, Pak Abu. Kan itu ya. Besok kan kuliah pakar ya? Iya, besok jam kuliah 2. pakar ya? Iya, jam 2. Oke, baik. Sampai oke. Pagi ya? Udah berarti habis Isya ya Bu Susi ya. Bu Susi. Iya. Insya Allah besok. Wiro, oke. Iya, Terus besok. UTS Purogaya udah? UTS Purogaya udah? Udah Bu, udah. Sampai jam Udah dari pagi. Oke, berarti semua udah ya? Berarti semua udah ya Bu Udah. Susi ya? Oke, berarti minggu depan mungkin nanti minggu depan itu kita belum UAS dulu Bu, maksudnya kita lihat dulu mungkin ada nilai ataupun ada materi yang tertinggal atau belum. Minggu depannya lagi baru kita UAS ya. Oke, minggu besok kita lihat dulu mungkin ada perbaikan. UTS yang ada yang belum ikut atau ada tugas-tugas yang belum masuk. Minggu besok kita kasih waktu ya dua hari itu Jumat Sabtu untuk memasukkan tugas dan sebagainya. Minggu depannya baru kita UAS ya. 2 minggu lagi. Ini, 2 minggu lagi UAS. Ini semester 2 ya, Bu? Apa? Iya. Semester 2. Jadi semester 3. Sekarang semester 2. UAS Iya. semester 2. Menuju semester 3. Nanti semester OTW 1 semester lagi 3. udah selesai. Skripsi. skripsi ya, Bu? Sampai selesai nggak pernah ketemu. Mapel dan skripsi, ya. Oke, nanti Bu, untuk semester 3 mungkin kita bisa, kali-kali kita bisa luring ya, bisa ketemu ya. Iya. Iya, Bu. Kumpul, Bu, kumpul. Ya, siap. Kumpul makan-makan. Iya. Oke, nanti kita tentukanlah, nggak harus tiap minggu, tapi kapan kita kumpul, jadi biar ibu-ibu juga dengan bapak-bapak juga bisa diskusi tentang skripsi dan segala macam proses bimbingan ke depan ya. Mungkin itu saja. Siap. Ya, baik. Nanti absennya jangan lupa ya dikirim. Kemudian tugas kemarin itunya proposalnya saya belum perbaiki kemarin, kita lagi repot banget mau surveillance. Nah, nanti saya kalau ada perbaikan nanti saya kembalikan ya. Itu saja hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih, Bu. Ini ada masalah ini karena di atas kali nih ya, jadi sinyalnya. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Tetap semangat. Ya. Bu Ernida. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Erni. Waalaikumsalam. Selalu Bu. Ya. Maaf lahir batin teman-teman semuanya. Assalamualaikum. Izin live ya. Izin live, langsung kerja lagi. Untuk lab ya sendiri-sendiri nggak bisa langsung. Pado dikirim fotonya Pado ya. Foto dulu. Belum foto. Foto dulu. Iya, belum difoto gimana? Nanti saya lupa. Ya,
Ini Bu Ada. Udah. Bu Sri cuma nah terus. Nah biar cantik. Udah. Satu, dua, Potong. 3. oke. Sudah. Oke. Oh, makasih. Ya. Makasih. Makasih Pak Do, Zoom-nya. Cinli. Bu. Ya. Makasih Cinta. Assalamualaikum. Salam. Salam. Langsung ke Udah nih Pak Do. Oh udah Pangkos. Oh iya. Nanti di waktu Pangkos. Keren mau lanjut saya maghrib.